Bisa disampaikan terkait mensrea tadi ditolak semua. Tadi ditolak semua masalah mensrea. Tapi tetap kita pada prinsipnya di sini setelah berdiskusi sama terdakwa, kami menyatakan mau akan menguji itu sampai tingkat manapun juga di sini. Karena terdakwa jadi pertimbangan hukum antara majelis hakim beda sama tuntutan di sini. Kalau sesuai tuntutan, jaksa sangat jelas menyatakan tidak ada istilahnya hal-hal yang istilahnya diambil sama terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu kami beranggapan tidak ada mensrea. Yang kedua bahwa uang dari terdakwa itu juga dipotong di situ. Yang ketiga, ahli yang kami hadirkan di sini tidak jadi pertimbangan. Padahal istilahnya ahli itu jelas menyatakan bahwa istilahnya yang bertanggung jawab itu adalah kepala badan, bukan terdakwa. Oleh karena itu kami akan uji keputusan sampai manapun juga, dan kami mohon keadilan seadil-adilnya di sini. Oleh karena itu kami siap sih sebenarnya. Kami tidak menginginkan hukuman di 4 tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun, tidak ada masalah buat Fiskawati di sini. Oleh karena itu pada prinsipnya kita uji putusan tersebut. Kami tidak butuh hukuman seringan-ringannya di sini. Mau 4 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun juga. Karena kami yakin bahwa tidak ada niat jahat dari terdakwa. Tuan hakim juga yang kedua itu menarik daripada bahwa kepala badan di sini terlibat juga di situ menurut pertimbangan hukum. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, kepala kabit itu tidak dijadikan tersangka sama sekali. Dan inilah ironi negara kita di sini. Bagaimana seorang bawahan di sini akhirnya menjadi tersangka di situ, sementara kabit dalam pertimbangan hukumnya terlibat di sini, turut serta membantu kejahatan di situ. Oleh karena itu pada prinsipnya sangat tegas kami di sini bahwa kami tidak terima terhadap putusan itu. Dan walaupun putusan itu adalah minimal 4 tahun, buat kami itu bukan masalah nilainya, bukan masalah itu. Kami siap dihukum berapapun juga di sini. Bahkan 20 tahun seumur hidup nggak ada masalah buat Fiskawati di sini. Yang jelas keadilan harus ada di bumi Indonesia ini. Itu harapan kami, Dek. Apakah tadi dalam pertimbangan putusan Siska menyebutkan juga secara tegas kabit dan sekretaris? Ya, tadi dalam pertimbangan menyebutkan kabit dan sekretaris. Disitulah tantangan daripada KPK di sini. Sehingga KPK ini kalau seandainya tidak menarik kabit di sini, dan sekretaris di sini, terjadi tebang pilih di sini. Udah jelas bahwa Siskawati itu di bawah di sini, bukan berarti di atas. Jadi pertimbangan itu yang pertimbangan yang harusnya ditindaklanjutin oleh istilahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di sini, karena nama baik daripada KPK itu tercoreng di sini, karena terjadi tebang pilih tidak bisa dihindarin lagi. Yang kedua, itu harusnya diusut juga, itu banyak jadi oknum-oknum penegak hukum yang terlibat di sini, seperti istilahnya oknum Kejari yang menerima uang itu seharusnya ini, sehingga putusan itu benar-benar mencerminkan keadilan di sini, sehingga penegakan hukum bukan seperti ini. Bang, menurut Abang berarti seharusnya ada berapa tersangka lagi atas kasus ini, karena kan sudah di ujung ya? Iya, itu kan kabit sama sekretaris ada 4 orang di situ. Harusnya ada 4 orang. Ada 4 orang lagi, tapi ya? dari di luar itu kan udah terbukti di persidangan bahwa ada penegak hukum yang terlibat di sini, yang menerima uang ratusan juta di sini, dan itu seharusnya diusut juga. Sampai 10 atau 7? Nah, itu menambah 4 ya? Iya, 4 itu dari sisi internal. Internal ya? Internal. Dari eksternal juga seharusnya kan ditindaklanjutin juga di situ. Bisa dipertegas lagi 4 orang itu siapa? 4 orang itu kepala bidang, 3 orang dan 1 orang sekretaris di sini. Itu kan dimasuki dalam putusan tadinya, intinya di situ. Oleh karena itu kita prinsipnya di sini tidak menerima itu putusan apapun juga, dan tidak keberatan dihukum berapapun juga. Kita nggak butuh keringanan di sini. Mau dihukum istilahnya 4 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.